Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam Gue. Ini adalah tutorial video cara penggunaan atau membaca data website ini ya. Kalau kalian menemukan 13 saham halaman ini adanya di sini ya, di www.samgue.my.id. Harus memakai www karena ya. Dan ini ada di Picap sini. Ini ada di Picap 13 Picap Gain. Yang ini adalah saya tunjukkan dulu. Ini adalah 13 saham, 80 saham yang memiliki kapitalisasi tertinggi seperti ini. Yang kita akan bahas adalah yang ini, Big Cap Gain. Jadi dari 13 saham tersebut kita akan melihat saham yang mengalami kenaikan tertinggi. Jadi ini nggak ada saham gurem, semuanya saham besar yang hari ini jam 10 ya, jam 10 pagi waktu sesi 1. Brand itu naik 9,9%, kemudian ada Telkom, ada MBB. Kalau kita lihat di sini, ini adalah chartnya, mini chartnya selama 400 hari. Apa sih gunanya saham big cap positif? Karakteristik saham big cap itu yang paling menonjol adalah trennya ini relatif. Kalau dia lagi sideways seperti ini, dan kalau dia lagi trending kuat sekali seperti ini, dan yang eh, menentukan saham ini sulit untuk digoreng gitu ya. Jadi eh, karena kapitalisasinya tinggi, untuk menggorengnya itu memerlukan eh, modal yang besar. Itu sebabnya saham-saham big cap itu biasanya dipengaruhi oleh aksi korporasi seperti merger, akuisisi, ekspansi dan sebagainya, dan juga oleh fundamental atau kinerja keuangannya. Jadi di sini kinerja keuangan itu sangat berperan besar dalam kenaikan harga saham atau penurunannya. Yang kita bahas adalah 13 saham yang mengalami kenaikan. Jadi ini adalah kenaikannya. Ini ada di saham ini ya. Ini kenaikannya, ini harganya, ini laporan keuangan yang akan datang. Ini mini chartnya. Jadi ketika kita lihat ini 99,9% naiknya, selama 400 hari itu historinya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Ini sangat penting sekali supaya kita tahu, oh, saham ini trennya seperti apa gitu ya. Karena tatapan mata itu pertama kali juga menentukan gitu ya. Dari sini kita bisa dapat inspirasi, kemudian selanjutnya kita bisa cek fundamentalnya. Fundamental dari sini saya ambil dari total trend asset. Kenapa total trend asset ini ya? Menunya ada di sini. Ini saham, ini fundamental. Karena perusahaan yang asetnya membesar gitu ya. Misalkan sebelumnya punya 4 armada, kemudian bertambah menjadi 6 armada, tentu saja kinerjanya akan terbantu dari sisi efisiensi dan sebagainya. Dan yang kedua adalah return on equity-nya. Ketika perusahaan itu labanya naik, otomatis menunjukkan kinerja yang bagus. Tapi ada juga anomali bahwa kalau ESG itu pasti, tapi kalau ROE ini, perusahaan yang lagi ekspansi itu biasanya laba bersihnya sedikit agak amburadul gitu. Tapi itu nggak masalah selama tren asetnya naik. Masa pembangunan pabrik ekspansi itu biasanya akan mengganggu laba bersihnya. Jadi ini eh, situasional gitu ya sifatnya. Dan yang ketiga adalah tren revenue-nya. Revenue ini penting karena ini menunjukkan bahwa perusahaan yang setelah ekspansi ini bisa dilihat dari penjualannya. Dan ini semua data per kuartal gitu ya. Jadi mungkin ada naik turunnya. Itu sebabnya di sini ada angkanya, bukan saja grafik batang tapi ada angkanya supaya kita tahu seberapa tinggi naik dan turunnya. Dan revenue itu untuk jenis perusahaan-perusahaan tertentu karena dia sifatnya akumulasi gitu ya. Per
bisa naik turun, tapi itu sebabnya perlunya dilihat trennya atau year on year-nya. Ini data year on year yang otomatis bawahnya itu Q on Q. Karena kalau Q on Q itu bisa terjadi accrual istilahnya. Jadi laba semester ini mungkin tidak laba karena pembayarannya dilakukan pada semester-semester tertentu seperti itu. Dan ini adalah base rank-nya. Base rank ini adalah saya peringkatkan berdasarkan fundamental yang paling bagus itu yang mana. Memang ini relatif tapi akan banyak membantu. Semakin kecil berarti semakin bagus, warnanya semakin hijau juga. Semakin jelek berarti semakin merah, dan ini artinya ini memang nggak ada, Merdeka Baterai belum banyak mengeluarkan laporan keuangan gitu. Dan selanjutnya adalah chartnya. Chart ini adalah perbandingan, jadi supaya kita tidak terjebak pada saham yang seperti ini. Ini saham memang nggak ada fluktuasinya ya. Jadi 13 saham tadi itu saya urutkan, saya bandingkan berdasarkan chart prosentasenya. Kalau kita lihat di sini, yang fluktuasinya luar biasa itu hanya cuan dan brand. Dan ini juga menentukan strategi kita trading. Kalau misalkan kita ambil SMGR, ya jangan berekspektasi naiknya bisa sampai 50%, 100% gitu ya. Karena memang ini adalah saham-saham yang sideways gitu. Kalau ini untungnya juga kalau dia minus sampai 10 kita bisa buy. Jadi ini adalah indikator yang bagus supaya kita bisa, baik saham yang fluktuatif atau saham yang sideways, bisa kita tetap ambil cuannya. Kemudian kita ada bandingkan juga based on sektor. Ini adalah nilai pasar dibanding price book value-nya. Data-data yang nggak ada datanya memang akan cenderung kosong seperti ini. Semakin tinggi berarti semakin mahal sahamnya. Tapi saham-saham yang baru rekisu gitu memang biasanya data finansialnya itu terlambat, karena memang dalam proses aksi korporasi itu banyak penyesuaian sehingga biasanya mereka terlambat menyetorkan laporan keuangannya. Kemudian kita lihat di sini juga note of saham. Ini adalah catatan saham-saham. Ini misalkan tanggal 13 siaran pers. Ini penting sekali supaya kita tahu saham ini naik kenapa sih. Dan apa berita-berita yang, ini adalah 4 berita terakhir ya. Setiap saham ada 4 berita terakhirnya supaya kita bisa tahu berita-berita yang mengiringinya. Dan berita ini akan saya bahas di analisa saham hariannya. Oke, demikian tutorial dari halaman ini. Halaman Big Cap bagian Big Cap Gain. Thank you, see you next time. Jangan lupa ikuti video ini karena saya akan membuat video-video melengkapi tutorial website saya. Thank you, see you next time.